Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Belanja Daerah akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Standar Belanja. Dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil, Magister Akuntansi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Arif Kuswanto dengan NPM 19510100285, Bintang Ramadan Cantiara dengan NPM 19510100300. Lalu ada Dinda Laila Aisyah dengan NPM 19510100320. Wabarakatuh, saya Arif Kuswanto, NPM 19510100285 akan menjelaskan materi pertama mengenai definisi analisis standar belanja, di mana analisis standar belanja atau bisa disingkat dengan ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan pendekatan kinerja, ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum ASB, di mana ada 4 dasar hukumnya, yaitu yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 Ayat 2. Lalu yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 167 Ayat 3. Yang nomor 3 yaitu PP 58 tahun 2005 pasal 39 ayat 2. Yang terakhir atau yang nomor 4 yaitu Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 pasal 93 ayat 1. Itulah tadi dasar hukum penerapan ASB. Kita akan membahas mengenai manfaat apa saja yang didapat ketika kita menggunakan analisis standar belanja dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. Nah, di mana ini berarti memperkecil terjadinya pengeluaran yang tidak jelas dan tidak bermanfaat nantinya. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana ini lebih mempermudah dan jelasnya keuangan daerah tersebut. Yang nomor 3 yaitu memiliki argumen yang kuat jika dituduh melakukan pemborosan. Nah, ada bukti yang jelas nih, karena di dalam laporan ini sudah jelas terlihat untuk apa dan untuk siapa anggaran yang keluar. Lalu yang terakhir yaitu penyusunan anggaran menjadi lebih mudah dan tepat waktu, karena sudah terstrukturnya ASB ini maka lebih mudah selesai. Nah, itu tadi beberapa dari banyaknya manfaat yang bisa didapat ketika menerapkan analisis standar belanja. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis perilaku belanja, di mana belanja dapat digolongkan atas belanja variabel, belanja tetap, dan belanja semi variabel atau semi tetap. Yang pertama kita akan kupas mengenai belanja variabel. Belanja variabel sendiri adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Contohnya belanja sewa stand per meter persegi, belanja sewa gedung per hari, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada belanja tetap. Belanja tetap ini didefinisikan sebagai belanja-belanja yang dalam jarak kapasitas atau tank of capacity ini tertentu yang totalnya tetap meskipun target pemerintah daerah selalu berubah-ubah setiap waktu. Contohnya belanja gaji pegawai, di mana besar kecilnya belanja pegawai tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir masih dianalisis kegiatan belanja, yaitu yang ketiga belanja semi variabel atau belanja semi tetap, di mana ini artinya belanja-belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional. Contohnya biaya listrik, biaya air, biaya telepon, asuransi kesehatan dan pemeliharaan serta perawatan mesin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi di slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Ramadan Cantiara akan melanjutkan pembacaan PowerPoint slide selanjutnya, yaitu tentang lanjutan.
Untuk menggambarkan hubungan antara belanja total dengan target kinerja kegiatan pemerintah dinyatakan dengan fungsi belanja sebagai berikut. Dengan rumus, belanja total sama dengan belanja tetap total belanja ditambah belanja variabel per unit dikali target kinerja kegiatan. Secara umum, ada 3 pendekatan dalam penentuan pola perilaku belanja, yaitu pendekatan intuisi, pendekatan analisis, dan pendekatan analisis data belanja. Lalu slide selanjutnya, konsep penyusunan analisis standar belanja. Yang pertama, pendekatan ABC merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya kinerja dari suatu kegiatan. Lalu yang kedua, pendekatan regresi sederhana merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel Y dan variabel X. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan metode produksi. Dalam penyusunan ABS, metode ini digunakan untuk memperoleh masukan dari SKPD. Lalu slide selanjutnya tentang asumsi dasar penyusunan ASB. Yang pertama, besar kecilnya anggaran dipengaruhi oleh beban kerja. Asumsi ini menandakan bahwa penyusunan ASB harus berprinsip pada anggaran berbasis kinerja. Lalu yang kedua, standar adalah instrumen yang menciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, pendekatan penyusunan ASB adalah dengan pendekatan demokratis. Lalu yang keempat, data DPS KPD dianggap benar, legal dan valid karena DPA merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Lalu slide selanjutnya adalah tentang tahap penyusunan analisis standar belanja. Yang pertama, penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama adalah tahap pengumpulan data. Pada tahap ini kegiatan dari semua satuan kerja perangkat daerah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal. Lalu yang kedua, tahap selanjutnya adalah tahap penyertaan kegiatan. Penyertaan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis dan kategori kegiatan. Lalu yang ketiga, tahapan ketiga adalah tahap pembentukan model. Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di pemerintah daerah. Tahap ini mencakup 3 langkah tahap utama, yaitu standar belanja. Dalam penyusunan ASB, ada prinsip dasar yang harus diperhatikan pemerintah daerah, yaitu 1. Penyederhanaan atau modeling. Penyusunan ASB bertujuan membuat model belanja untuk objek-objek kegiatan yang menghasilkan output yang sama. Kedua, mudah diaplikasikan. Model yang dibuat mudah diaplikasikan atau tidak membuat susah yang menggunakan model tersebut. 3. Mudah diupdate. Model yang dibuat mudah untuk diperbaharui, dalam arti jika ditambahkan data-data baru tidak merubah formula model tersebut secara keseluruhan. Yang terakhir, fleksibel. Dalam hal ini, model yang dibuat menggunakan konsep belanja rata-rata dan memiliki batas minimum belanja dan batas maksimum belanja. Penyesuaian ASB. Terdapat beberapa kondisi di pemerintah daerah yang menyebabkan untuk dilakukan pemuktahiran atau update ASB yang sudah ada. Kondisi tersebut antara lain 1. Penyesuaian inflasi atau deflasi. Inflasi atau deflasi menyebabkan perubahan pada harga barang dan jasa yang berlaku di pasar secara bersama-sama. Inflasi mengakibatkan harga barang dan jasa naik secara bersama-sama, sedangkan deflasi mengakibatkan harga bunga dan jasa turun secara bersama-sama. Akibatnya, ASB yang sudah disusun sebelumnya menjadi tidak relevan lagi. 2. Kebijakan pimpinan daerah. Seringkali kepala daerah atau DPRD menetapkan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya penyesuaian tarif belanja. Kebijakan tersebut akan berpengaruh pada ASB. ASB yang lama tentunya perlu disesuaikan. 3. Penyesuaian gabungan antara inflasi atau deflasi dan kebijakan pimpinan daerah.
Langkah-langkah penyesuaian adalah melakukan penyesuaian terhadap inflasi, deflasi atau pemborosan terlebih dahulu. Kemudian hasilnya disesuaikan dengan perubahan kebijakan. Selanjutnya, masalah-masalah yang muncul ketika ASB tidak digunakan dalam penganggaran keuangan daerah. 1. Sulit menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan. Kedua, penyusunan dan penentuan anggaran menjadi subjektif. 3. Dua atau lebih kegiatan yang sama mendapat alokasi besaran anggaran yang berbeda. 4. Tidak memiliki argumen yang kuat jika tertuduh melakukan pemborosan. Kemudian yang terakhir, penyusunan anggaran yang tertunda dengan jangka waktu yang lama. Selanjutnya, posisi ASB dalam pengelolaan keuangan daerah. ASB memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu 1. Tahap perencanaan. ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB dapat dipergunakan pada saat rencana jangka panjang dan pada saat penentuan prioritas. 2. Tahap penganggaran. ASB digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB merupakan pendekatan yang digunakan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, tahap pengawasan atau pemeriksaan. Pada tahap ini, pengawas atau pemeriksa dapat menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan atau kerugian negara. Apabila penganggaran belanja melebihi ASB, maka disebut pemborosan.